Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, pagi ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 29. Yang demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya kuliah ada banyak hal yang saya pelajari di sana. Secara khusus dalam hal bersosialisasi. Sebab ketika kuliah saya bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah yang sebelumnya belum pernah saya temui. Jadi teman dari Sabang sampai dengan Merauke itu ada gitu ya. Sehingga ada banyak kebiasaan, tradisi yang bisa saya pelajari. Salah satunya adalah cara berkomunikasi. Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka melafalkan nada bicara mereka dan lain sebagainya, yang tentu berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, tanpa bermaksud untuk mengeneralisirkan, tetapi biasanya orang-orang Jawa ini kalau berkomunikasi atau berbicara itu dengan nada yang halus, lebih lembut. Lalu kalau mengungkapkan sesuatu seringkali tidak bisa langsung to the point, harus lewat cerita, kata-kata yang lain dulu dan lain sebagainya. Lalu kalau teman-teman saya Batak misalnya, mereka biasanya berbicara dengan nada yang tegas dan tinggi dan to the point apa yang ingin disampaikan. Lalu juga teman-teman yang Timur itu biasanya berbicara dengan sangat cepat. Sehingga ketika saya bertemu dengan teman-teman Timur, saya harus mengatakan jangan cepat-cepat bicaranya, saya tidak bisa mengikuti. Atau ketika bertemu dengan teman-teman yang Batak, lalu saya pikir mereka marah pada saya, tapi ternyata tidak. Ya, jadi cara berkomunikasi, berbicara, mengungkapkan sesuatu itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, maka tentu ini akan menimbulkan permasalahan. Misalnya ada kecenderungan untuk lalu meremehkan satu dengan yang lain, atau kecenderungan sakit hati karena tidak biasa mendengar teman kita berbicara demikian. Misalnya ketika saya berbicara dengan teman saya yang Batak dengan nada yang tinggi dan to the point, yang maksud mereka adalah baik dan juga memberitahukan saya apa yang baik secara langsung, tegas, lugas seperti yang biasa dilakukan, tapi saya bisa sakit hati karena saya tidak biasa mendengar kritikan lugas seperti itu. Atau mungkin saja teman-teman saya dari daerah Timur atau yang lain-lain ketika mendengar saya berbicara yang tidak to the point, tidak bisa to the point, ya, mereka mungkin malas mendengarnya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal baik yang sebenarnya disampaikan menjadi tidak sampai, malah menjadi tidak baik adanya. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata menyampaikan maksud kepada orang lain itu tidak mudah untuk dilakukan. Apa yang dimaksud baik ternyata kadang-kadang tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus 4 ayat 29 ini di bagian yang menarik, memberikan pembelajaran yang menarik bagi kita. Dalam Efesus 4 ayat 29 ini, Rasul Paulus mengajak para jemaat di Efesus untuk bisa mengendalikan kehidupan bersama, menjadi kehidupan yang lebih baik, salah satunya dengan cara baik dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah dengan cara menjaga komunikasi. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan telah memberikan pengorbanannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu pengorbanan tersebut perlu ditanggapi. Caranya adalah dengan membangun kehidupan yang baik
Dan cara membangun kehidupan yang baik itu adalah dengan menjaga komunikasi. Bapak Ibu terkasih, bagaimana cara kita menjaga komunikasi? Bapak Ibu perlu kita sadari, kita tidak bisa menyuruh begitu saja orang lain berbicara sesuai dengan kemauan kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk berbicara seperti yang kita mau. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Rasul Paulus ingin mengajak kita untuk menyadari hal tersebut, bahwa kemampuan berkomunikasi ditentukan juga oleh diri kita sendiri, kesadaran diri kita untuk mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu, cara dan tradisi orang berbeda-beda, tetapi kita bisa memilah kosakata kita menjadi kosakata yang baik, sehingga apa yang didengar pun mendatangkan damai sejahtera, dan kita yang mengungkapkan pun mampu mengungkapkannya dengan baik, sehingga tidak ada ganjalan dalam hati kita. Demikian orang yang menerima mampu mengerti dengan baik. Maka kalaupun setiap daerah, setiap orang, mungkin sesama daerah juga memiliki cara komunikasi yang berbeda, dan kita tidak bisa langsung merubah seseorang untuk menjadi sama seperti kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk menggunakan kosakata yang baik ketika berbicara dengan orang atau menegur orang lain. Mari kita tempatkan diri kita di posisi orang lain. Ketika kita di posisi orang lain, maka kita akan mampu mengukur apakah yang kita katakan ini kira-kira menyakiti atau tidak, atau kira-kira kosakata ini baik digunakan atau tidak. Mari kita bersama-sama mau hadir dalam sepatu orang lain, sehingga ketika kita berbicara kepada orang lain, kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih halus. Kita bangun komunikasi bersama, sehingga kehidupan kita pun akan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.